Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1004 yang tentunya akan memperlihatkan bagaimana pertempuran sengit yang terjadi di dalam Istana Kaido dan sosok misterius yang membantu Akazanen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter kali ini diperlihatkan bagaimana seorang mantan headliner Speed mampu mengecoh para gifter yang saat itu mereka tidak menyadari jika Speed telah menjadi sekutu utama. Speed dengan pedenya memberikan mereka Kibi Dango dengan dalih jika Kibi Dango tersebut merupakan pemberian Queen yang mampu memulihkan luka dan meningkatkan stamina. Sebenarnya ada yang unik dari awal Otama mengeluarkan Kibi Dango ini. Makanan ini memberikan pemikat tersendiri bagi hewan maupun pengguna smell. Jadi saat mereka melihat Kibi Dango, maka hewan ataupun gifter melihatnya sebagai makanan yang lezat. Hal ini terbukti kepada Kumachio, Babon, dan Speed. Bagaimana dengan mudahnya Otama memberikan mereka Kibi Dango. Walaupun sedikit ragu, tapi karena mereka melihatnya sebagai makanan yang lezat, seketika langsung melahapnya. Oleh karena itu, Speed dengan mudah memberikannya kepada para gifter juga. Nah, cerita beralih pada flashback bagaimana seorang Otama menginginkan ikut berperang bersama Luffy ke Onigashima. Namun hal tersebut tentu dilarang oleh Tenkuyama Hitetsu dan lainnya. Mengingat Tama merupakan anak kecil yang jika ia ikut serta bertempur, maka akan cukup membahayakan bagi dirinya. Tapi banyak yang tak menyadari jika peran dari seorang Otama sangatlah penting dalam pertempuran besar ini. Mengingat jumlah pasukan yang berbeda jauh akan cukup merepotkan aliansi samurai. Oleh karena itu, Otama meminta Speed untuk membantunya pergi ke Onigashima untuk ikut berperang demi memenangkan pertempuran karena ia ingin negeri Wano Kuni menjadi damai seperti dulu kala, yang tak ada lagi orang kelaparan. Nah, untungnya, Speed memiliki kapal pribadi yang membuatnya dengan mudah berangkat ke Onigashima. Selama perjalanan, Tama membuat Kibi Dango dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan sampai ia hampir tak mampu mengeluarkan Kibi Dango dari pipinya. Di dalam kapal, yang siap membantu Otama menyebarkan Kibi Dango untuk diberikan kepada para gifter ada 3 orang, yaitu Speed, Gazelman, dan juga Daifugo. Mereka merupakan para headliner yang mana gifter akan segan berhadapan dengan mereka dan yakin jika dango yang mereka berikan memang dari Queen. Sedangkan Gazelman sendiri walaupun bukan seorang headliner tapi memiliki pergerakan yang cepat sehingga akan memakan waktu yang lebih singkat untuk memberikan dango kepada para gifter. Cerita beralih pada lokasi pertempuran di dalam kubah menara bagian kanan di mana pertarungan sengit terjadi antara Sasaki versus Franky. Jual beli serangan di antara mereka mempertegang suasana di sana. Tapi pertarungan mulai tak seimbang dengan datangnya para kroco-kroco Kaido yang menahan Franky Shogun sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Di momen ini, Sasaki mengambil kesempatan untuk menyerang Franky, tapi keberuntungan masih berpihak kepada Franky, di mana ia mampu lolos setelah kedatangan Nami dan lainnya. Nami, Usopp, dan Tama datang membawa para gifter yang telah dijinakkan, sehingga membuat Sasaki bertanya kepada Ulti apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Usopp yang telah menembakkan Kibi Dango ke mulut pasukan Sasaki semakin membuatnya bingung. Nah, kita melihat Ulti yang masih ingin menghajar Nami dengan sundulan supernya, tapi Nami yang sudah kapok lantas menyerangnya dengan Thunderlance Tempo yang mampu membuat Ulti terkapar untuk beberapa saat. Kemudian kita diperlihatkan lagi Franky Shogun yang mengeluarkan pedangnya untuk menghajar Sasaki di saat ia lengah. Franky menyerangnya dengan teknik Franky Sword Victory Flash di mana pedangnya mengeluarkan cahaya dan langsung menebas tubuh Sasaki sehingga ia terluka bahkan terkapar tak sadarkan diri. Cerita beralih pada kejadian di lantai 3 Istana Kaido, di mana Sanji lagi-lagi harus terperangkap jaring laba-laba milik Black Maria. Karena sebelumnya ia mampu lolos dari ikatan jaring laba-laba Black Maria dan menyerang semua bawahan Black Maria
yang pria, tapi sama sekali tidak menyentuh wanita sedikit pun. Karena Sanji masih memegang prinsip lamanya yang mana ia tak mau melukai seorang wanita sedikit pun, walaupun mereka adalah seorang musuh. Inilah sebenarnya kelemahan Sanji yang dimanfaatkan oleh Black Maria. Jika saja Sanji tidak memandang wanita ataupun pria sebagai lawannya, maka Sanji tak akan sulit untuk menghadapi wanita laba-laba tersebut. Dan sepertinya mau tidak mau Sanji harus dibantu oleh rekannya yang lainnya, yang bisa saja dia adalah Robin. Mengingat Sanji yang tak berdaya diminta oleh wanita laba-laba tersebut untuk memanggil Nico Robin melalui wanita yang menggunakan kertas bermata satu di kepalanya yang akan disambungkan langsung ke seluruh kastil. Kita akan bahas soal keunikan kertas bermata satu ini di bagian akhir panel. Nah, jika Black Maria mendapatkan Nico Robin, maka tangan dan kakinya akan dipatahkan agar tidak bisa kabur, dan setelah itu akan diserahkan kepada Kaido secara hidup-hidup. Tujuannya seperti yang kita tahu, yaitu untuk membaca poneglyph, karena sesuai pernyataan Big Mom, kemampuan mata ketiga puding tak kunjung ada. Sepertinya kami setuju dengan pendapat Sanji jika Black Maria terlalu meremehkan Robin, yang memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Selain itu, ia juga memiliki strategi yang tidak bisa diremehkan. Akankah Robin versus Black Maria akan terjadi? Cerita beralih di lantai konser, di mana Bao Huang menemukan keberadaan para Akazanen. Kita melihat Bao Huang menggunakan kertas bermata satu di kepalanya, yang seperti pada chapter sebelumnya, ia juga menemukan keberadaan Momonosuke melalui kucing yang menggunakan kertas bermata satu juga. Sama halnya saat ini tikus yang menggunakan kertas serupa yang menemukan para Akazanen. Menurut kami, kertas bermata satu ini berfungsi seperti Dendenmushi yang mampu memberikan informasi melalui kertas tersebut. Tak hanya Bao Huang saja yang mampu menggunakannya, beberapa orang juga menggunakan benda tersebut. Seperti saat ini, King didatangi oleh anak buahnya yang merupakan kuda berkepala tiga yang semua kepalanya menggunakan kertas bermata satu. King mendapat informasi soal keberadaan Akazanen melalui kuda tersebut, lalu ia langsung memerintahkan Black Maria untuk menjalankan misi tersebut. Dan di dekat Black Maria, ada wanita yang menggunakan benda yang sama. Informasi seputar keberadaan dan jumlah Akazanen juga langsung Bao Huang sampaikan kepada Black Maria. Itu artinya semuanya saling terkoneksi seperti penjelasan wanita laba-laba tersebut. Jadi, apakah ini kekuatan Bao Huang atau memang alat komunikasi unik yang dimiliki bajak laut Kaido? Kami malah ragu jika ini adalah kekuatan Bao Huang, tapi lebih berat jika itu merupakan alat komunikasi yang mereka miliki. Nah, di akhir chapter, kita diperlihatkan ada sosok misterius yang muncul membantu merawat luka Akazanen. Jika dilihat siluetnya, sosok tersebut merupakan seorang wanita. Apakah itu Kozi Kitoki atau Hiyori? Karena jika dilihat secara seksama, akan lebih mirip ke mereka. Nah, perlu menjadi catatan bahwa Kozi Kitoki tidak dikatakan ia telah mati. Bahkan Oda Sensei juga tidak menyebutkan atau memperlihatkan jika Kozuki Toki benar-benar mati di dalam kastil. Tapi kami malah menduganya jika dirinya pergi ke 20 tahun ke masa depan mengikuti ramalannya. Tapi yang jelas tidak berada di tempat yang sama dengan Momonosuke. Karena secara logika jika anaknya dikirim ke masa depan dan satu anaknya lagi dibawa oleh Kawamatsu kabur, apa iya Toki mau mati begitu saja? Kami rasa ia punya rencana untuk ikut serta ke masa depan untuk memastikan ramalannya memang benar terjadi dan membantu pasukan samurai untuk menang. Mungkin itu clue yang Oda Sensei berikan melalui kejadian hancurnya Kastil Oden. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.